Menteri Haji dan Umroh Muhammad Muhammad Yusuf mengunjungi asrama haji embarkasi Lombok di Mataram, Sabtu 11 Oktober 2025. Irfan melihat sejumlah ruangan dan kamar hotel yang setiap tahunnya digunakan oleh jemaah calon haji dari berbagai daerah untuk persiapan sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ia menyentil pengelolaan asrama haji di sejumlah daerah di Indonesia. Ia berpendapat, jika tidak musim haji, bangunan tersebut terbengkalai seperti rumah hantu. Saya tidak ingin asrama haji ini kalau tidak musim haji menjadi rumah hantu, kata Irfan, ditemui Sabtu 11 Oktober 2025. Padahal kata dia, pemerintah pusat sudah menggelontorkan 100 hingga 200 miliar rupiah untuk pembangunan asrama haji, namun pada kenyataannya tidak bisa dikelola dengan baik. Dengan Kementerian Haji dan Umroh yang berdiri sendiri saat ini, Irfan meminta tim internalnya untuk mendata asrama haji yang belum dikelola dengan baik agar kedepannya bisa dimanfaatkan dan bisa menyumbang penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kalau di sini Lombok secara umum bagus, tetapi harus dimaksimalkan. Walaupun PNBP masuk, tetapi target pasti rendah, kata Irfan. Ia juga mengatakan, hotel-hotel yang ada di dalam asrama haji embarkasi Lombok bisa disewakan. Bahkan dia meminta agar hotel-hotel tersebut diberikan nama tersendiri tanpa ada embel-embel asrama. 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak dipakai. Pariaman nggak dipakai. Kemudian ada beberapa daerah yang perlu. Jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi tidak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji. Kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Setelah pengecekan ini, apa catatannya? Yang mana? Dari kamar, kemudian aula dan ini dapur. secara umum bagus. Ya saja tentu pemaksimalannya juga yang pemaksimalan fungsi yang harus kita tingkatkan. Walaupun PNBP-nya masuk target, tapi saya yakin karena targetnya masih rendah. Kita akan tingkatkan targetnya supaya. Artinya bisa disewakan untuk penginapan ya, Pak? Seharusnya bisa. Bahkan kalau perlu jangan pakai asrama-asrama. Hotel Arafah, hotel apa gitu. Untuk ubah nama gitu, Pak. Menghilangkan kesan bahwa asrama haji dianggap murah, kumuh, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Yang jelas kepemilikan tetap kepemilikan kementerian. Pak, kapan seluruh bidang haji dan umroh di Kanwil Kemenak ini beralih ke sini, Pak? Kita berharap Desember ini sudah selesai. Kita awali yang di pusat sudah mulai penyiapannya sudah diadakan tes untuk itu. Nama-nama yang lolos itu sudah kita serahkan ke KPK maupun kejaksaan untuk di-track bahwa mereka benar-benar layak, tidak ada kasus, tidak ada masalah, dan insya Allah akan segera. Setelah itu kita tambah kebutuhan lain di luar PHU. Karena kebutuhan kita di pusat itu sekitar 600-an, dari PHU sudah 300-400, jadi masih kurang banyak. Kita akan mencoba mengambil dari beberapa kementerian lembaga di luar. Kalau di daerah otomatis beralih ke daerah gitu, Pak? Sebagian besar akan otomatis beralih Kanwil, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tidak ada kasus, tidak ada masalah, bukan kabit atau kasih yang baru dipindah buru-buru karena proses Kementerian Haji ini, dan saya catatan-catatan yang akan kita lihat. Ini kan sudah ada Kementerian Haji, boleh Kanwil untuk memutasi, Pak Menteri? Mutasi haji kayak contohnya yang Lombok Tengah kemarin itu. Secara etika harusnya Nggak boleh. etika, ya, walaupun kewenangan saya kan, tapi etikanya ya janganlah. Karena itu saya sampaikan ke teman tadi, kalau ada kabit kasih haji yang baru, tentu tidak otomatis beralih menjadi kementerian, apakah itu
kanwil kementerian atau kantor kepala kantor kementerian yang baru, kita cek alasan pemindahannya. Kalau alasannya masuk akal, kenapa tidak? Tapi kalau alasannya nggak masuk akal, tunggu dulu. Ini kemarin tertanggal 12 September untuk mutasinya itu. Nah, itu seperti itu nanti kita pelajari. itu nggak bisa SK-nya itu digugurkan atau apa gitu? Kita pelajari ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.